salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton, salam berpikir kritis. Hari ini tuh saya akan bicara tentang pernyataan dari Putra Keraton Solo yang kemudian dirilis oleh media Fajar. Itu Putra Solo ini dengan kekesalan itu dibilang bahwa dia sangat menyesal itu bergabung dengan Republik Indonesia. Karena melihat situasi dan perkembangan Indonesia yang sangat rusak dan kacau balau. Nah, itu artinya bahwa kalau Putra Solo saja itu misalnya dia merasa kecewa, nah apalagi Papua yang memang dengan sengaja didesain dan dihancurkan oleh negara, dijadikan daerah koloni. Yang membedakan itu kan kalau ketika misalnya orang Solo menyampaikan kekesalan dan kekecewaan seperti begitu, atau para keraton-keraton atau misalnya orang dari keturunan raja atau keturunan keraton dan segala macam, itu dianggap bagian dari demokrasi. Sementara kalau pernyataan seperti begitu itu disampaikan atau dikeluarkan oleh orang Papua, itu kemudian akan dianggap sebagai, dalam tanda kutip, itu makar dan dicari-cari delik dan segala macam. Tapi intinya bahwa apa yang disampaikan itu kan memberikan gambaran bahwa Indonesia ini sedang rusak dan hancur ini. Belum lagi misalnya Papua yang dipaksakan bergabung hanya karena kepentingan sumber daya alam, dan lebih kepada itu motifnya. Dan kemudian cara yang dipakai itu adalah pendekatan kejahatan kemanusiaan, kekerasan, rasisme, pendudukan, dan segala macam. Nah, tentu itu orang Papua juga pasti jauh lebih menyesal karena orang Papua tidak pernah misalnya diminta pendapat mereka apakah mereka mau bergabung dengan Indonesia atau tidak. Apalagi orang Papua itu bangsa yang berbeda, yang juga pernah merdeka, tapi kemudian disabotasi oleh Indonesia dengan operasi militer besar-besaran dan segala macam. Pelanggaran HAM dan kejahatan HAM itu masih terus dilakukan oleh negara sampai saat ini. Bahkan di era kepemimpinan Prabowo pun itu banyak kasus pengungsian, perampasan tanah, kemudian penerapan pasukan dan segala macam. Itu juga bagian dari upaya-upaya kejahatan yang sangat serius. Kalau orang Papua melihat itu kan pasti semua orang Papua, mau kecil besar, perempuan, laki-laki, tua, muda, itu juga akan menyatakan bahasa yang sama bahwa kami sangat kecewa dipaksakan bergabung, diintimidasi, dijajah, dan pilihannya ya orang Papua pasti akan berpikir solusinya itu hanya Papua harus jauh dari kolonialisme Indonesia. Itu pilihan yang logis, yang rasional. Nah, bagian ini yang teman-teman penting dari apa yang disampaikan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Putra Keraton Solo ini, itu harus juga memberikan kekuatan bagi kita untuk harus selalu berkata jujur. Seperti dulu Pak Baswebu bilang bahwa dia menyesal karena bergabung dengan Indonesia. Dan itu memberikan gambaran bahwa memang Indonesia ini tidak akan pernah mau orang Papua itu orang Papua menjadi kaya, orang Papua menjadi cerdas, dan segala macam upaya itu pasti akan dilakukan hanya untuk bagaimana mengekang kemajuan, kebebasan, dan independensi orang Papua untuk berjuang tentang kebenaran akan pentingnya keselamatan Papua, pentingnya keselamatan kebudayaan, pentingnya keselamatan bangsa. Nah, mari teman-teman, kita harus semangat untuk lawan. Dan satu bentuk konkret yang sangat radikal yang lahir dari anak-anak misalnya, dengan mereka melakukan aksi besar-besaran menolak makanan bergizi, itu sebenarnya upaya untuk menyelamatkan generasi, karena kita tidak pernah ada itu kolonialisme menyiapkan makanan yang bergizi. Selalu itu akan menjadi ancaman dan bisa berdampak kepada masalah kemampuan intelektualitas anak-anak, atau itu juga bisa berdampak kepada perkembangan otak anak-anak untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi
itu kemudian dipaksakan dan dilakukan misalnya oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. Tidak ada misalnya hal-hal yang bersifat terukur, independensi, dan segala macam. Ini semua juga bagian dari bagaimana supaya menaklukkan Papua, menguasai Papua, menguras sumber daya alam, dan semua satuan kehidupan yang memberikan ancaman serius. Tentu, jika Solo mereka bisa kecewa karena sudah bergabung dengan Indonesia, orang Papua justru jauh lebih kecewa karena dicaplok, dijajah oleh kolonialisme yang bernama Indonesia. Nah, mari sama-sama kita berpikir tentang bagaimana supaya kejahatan dan kolonialisme di tanah Papua ini harus dihapus dan dibersihkan. Karena itu juga sebenarnya itu perintah konstitusi di Indonesia. Orang Papua harus berani untuk mewujudkan konstitusi Indonesia itu di tanah Papua dengan cara menghapus segala macam bentuk kolonialisme, penjajahan dan segala macam, dan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.